Ibu Yuke Yurike, Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta, dikenal sebagai politisi pejuang feminisme dari PDI Perjuangan, memulai kiprah sebagai legislator Kebon Siri sejak tahun 2014, beliau hingga kini terus aktif memperjuangkan program yang menyentuh langsung masalah warga. Semangatnya membenahi Jakarta mulai dari pemukiman, penanggulangan banjir, pengelolaan sampah hingga pemakaman membuatnya kembali terpilih di Pemilu Legislatif 2024 dari Dapil DKI Jakarta 8 dengan perolehan 12.302 suara. Bersama saya Bunga Cinka, warga Jakarta, Anda menyaksikan podcast Kata Wakil Kita. Banyak orang mengenal Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata. Lautnya indah, pantainya memikat, tapi pemirsa, di balik keindahan itu ada persoalan yang mungkin belum banyak diketahui. Bagi sebagian warga pulau, mendapatkan tempat untuk peristirahatan terakhir untuk keluarga nyatanya tidak selalu mudah. Keterbatasan lahan, pemakaman ini menjadi salah satu persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, bersamaan dengan tantangan lain seperti air bersih dan juga pengelolaan limbah. Lantas seperti apa kondisi sebenarnya? Apa yang ditemukan Komisi D DPRD DKI Jakarta saat turun ke lapangan? Dan bagaimana solusi yang bisa ditindaklanjuti? Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini telah bersama dengan kami Ketua Komisi D Ibu Yuke Yurike. Ibu, apa kabar Ibu? Baik Mbak Bunga. Oke, baik. Nah, ini kan beberapa waktu lalu begitu ya Bu ya, Komisi D DPRD DKI Jakarta mengunjungi 3 pulau di Kepulauan Seribu. Nah, ini temuan apa Ibu yang ditemukan? Ya, jadi kebetulan memang kami sudah merencanakan lama ingin berkunjung ke Pulau Seribu untuk melihat beberapa realisasi dari pembangunan yang memang telah dianggarkan di APBD 2025. Cuman karena memang kebetulan, karena kan jarang-jarang ya ke pulau itu kan juga perlu effort gitu. Jadi kita sekaligus melihat beberapa pulau, tidak hanya realisasi waktu itu terkait dinas sumber daya air, terkait Spalde, terus untuk air bersih dan lain-lain. Juga kami mengajak beberapa dinas terkait, ada perwakilan dari lingkungan hidup dan juga perwakilan dari Kepala Dinas Pertamanan dan Kehutanan Pemakaman. Karena memang salah satunya yang kita sering menjadi bahan pembahasan di komisi itu juga terkait keterbatasan lahan makam di pulau. Jadi kita langsung melihat ke sana, kondisinya memang tidak bisa ke beberapa pulau, hanya sempat 3 pulau saja, tapi ya itu mungkin jadi bahan kami untuk masukkan dalam pembahasan di komisi nanti. Nah, sejauh ini Ibu, apa saja persoalan yang paling banyak dikeluhkan atau disampaikan kepada anggota DPRD dari warga pulau Ibu? Ya, jadi memang kebetulan pada saat kami ke sana, banyak juga di setiap pulau itu ada warga yang memang sudah berkumpul ingin menyampaikan secara langsung aspirasinya. Jadi memang yang paling utama adalah air bersih tentunya. Tapi pada saat kemarin memang mendesak sekali karena kondisi beberapa minggu sebelum, apalagi pasca liburan, kalau nggak salah liburan panjang kan banyak juga mungkin wisatawan yang ke sana. Yang disampaikan kepada mereka itu yang sangat urgent terkait BBM. Jadi ketersediaan BBM yang cukup langka, jadi mereka itu kan juga harus harus extra effort kalau mau beli BBM pun juga dia harus ke Jakarta gitu, ke Muara Angke atau kemana. Nah, terus juga langka ketersediaannya, sedangkan mereka sangat tergantung, khususnya kan kebanyakan mereka nelayan ya. Mereka sangat tergantung dengan bahan bakar itu. Jadi banyak sekali mereka mengeluhkan terkait itu, minta segera baik itu kuotanya, ketersediaannya ada, dan juga kalau memang memungkinkan malah dibawa pakai kapal-kapal yang kosong yang tidak ada penumpangnya, yang dirasa cukup aman untuk dibawa ke Pulau Seribu. Jadi mereka tidak terlalu jauh ke sananya. Itu yang waktu itu sangat urgent. Tetapi terkait masalah-masalah yang lain, itu ya tadi terkait air bersih, itu hampir di semua pulau. Kami melihat memang yang sudah dibuat oleh Dinas Sumber Daya Air, contoh SPALT ya untuk pengolahan air limbah domestik, itu sangat-sangat bagus. Karena bagaimanapun
ini Pulau Seribu ini, Kepulauan Seribu ini kan aset DKI ya. Betul. Udah gitu juga itu menjadi satu proyek strategis PSN Iya, kan, PSN. strategis nasional, kawasan strategis nasional juga yang sebetulnya potensinya itu sangat-sangat besar. Lautnya juga masih, pulau-pulaunya masih sangat-sangat indah. Tapi kalau kita ngelihat di pulau-pulau khusus yang padat penduduk di sana, kami juga sebetulnya cukup miris ya. Terkadang menurut kami ada hal-hal yang seharusnya mereka lebih banyak lebih diperhatikan khususnya untuk fasilitas di sana. Untuk air bersih kan mereka pasti memanfaatkan dari air laut yang diolah. Air laut yang diolah itu nggak semua pulau ada. Terus juga terkait spalt, limbah, bagaimanapun itu sangat penting. Karena air limbah itu kalau bisa diolah, terus nanti dia dikeluarkan lagi ke laut kan juga sudah yang tidak berbahaya. Itu juga untuk menjaga kelestarian alam juga. Nah ini yang menurut kami masih menjadi PR karena belum semua pulau memiliki itu. Nah terus juga mereka juga masih masih ada juga di beberapa titik itu menggunakan air tanah, air sumur yang memang ada di beberapa pulau itu mereka punya sumber air yang seperti itu. Tapi kan juga harusnya kan kalau kita memang tidak menggunakan air air tanah dan lain-lain kan juga itu akan baik untuk lingkungan. Jadi yang menjadi concern kemarin itu menjadi PR kita, walaupun mungkin belum semuanya dalam jangka waktu dekat itu diadakan, tetapi target kita memang semua warga yang ada di pulau itu harusnya berhak mendapatkan air bersih yang layak. Nah itu ya kurang lebih untuk air bersih, air limbah. Nah di masyarakat juga khusus kemarin itu di Pulau Kelapa. Nah pada saat kami di Pulau Kelapa, nah itu memang kami berkunjung ke makam di sana. Ada TPU nggak banyak ya mungkin. TPU di sana dan masyarakat berkumpul di situ menyampaikan bahwa TPU itu adalah sebetulnya bukan lahan TPU dari pemerintah resmi. Jadi itu adalah lahan mereka, lahan masyarakat, lahan warga yang digunakan ya karena memang tidak ada lahan makam di sana. Jadi mereka menyampaikan bahwa seperti kondisi kayak gini gimana kelanjutannya, apakah Pemprov bisa menjadikan itu menjadi TPU yang resmi. Terus kami tanyakan kan status tanahnya gimana ya, kalau zaman dulu kan hanya cuman sekedar lisan, ini waris ini waris itu. Nah itu juga menjadi kendala kan ke status dari lahan tersebut. Terus kita juga berdiskusi, terus juga kita melihat alternatif misalnya kalau misalnya di pulau-pulau tertentu yang lahannya udah sangat terbatas, andai kata ada lahan pun kebutuhan untuk lahan yang digunakan untuk yang lain-lain kan juga pasti banyak. Mereka perlu makam, jangan-jangan mereka perlu lapangan olahraga, jangan-jangan mereka perlu fasilitas-fasilitas yang lain. Ini kan juga harus dipertimbangkan secara menyeluruh gitu kan, untuk potensi di pulau itu mau dijadiin apa sih gitu. Nah ini yang sebetulnya harus lintas sektoral ya, khusus untuk kawasan Pulau Seribu itu sebetulnya harus perencanaannya harus dibuat secara utuh. Karena sangat-sangat ya sebetulnya banyak yang nggak tahu, masih banyak juga yang kalau mereka cari hiburan atau mungkin cari wisata pulau atau laut tuh jauh-jauh gitu ya, ke Bali kemana, padahal Pulau Seribu tuh ada. Makanya yang kita harus benahin itu dari mulai pelabuhannya, transportasi kesananya, itu kalau semakin nyaman, semakin mudah diakses, sudah gitu hotel-hotel ataupun penginapan atau homestay yang memang mumpuni, itu pasti akan sangat menggairahkan perekonomian warga pulau sendiri. Karena yang kita kasihan itu kan sepertinya warga pulau yang punya pulau, orang pulau, tapi yang nikmatinya kan bukan mereka. Karena mereka tidak secara full sepertinya merasa disupport. Padahal kan kalau kita lihat misalnya kendaraan nggak bisa pun
masuk Mhm. kayak di Gili-Gili apa di NTB. Ya. Itu kan sebetulnya bisa jadi menarik gitu kalau kita tatanya betul. Baik, oke. Jadi memang untuk Pulau Seribu masih sangat-sangat banyak Butuh yang perhatian butuh begitu perhatian ya, Bu yang Yuke. Oke, baik. Nah, tadi kalau misalnya terkait dengan bahan bakar, kemudian terkait dengan air bersih, itu kan memang sangat sangat penting begitu. Ini menjadi kunci utama bagi kehidupan. Nah, yang tidak terfikirkan oleh warga Jakarta kebanyakan adalah terkait dengan lahan, terkait dengan lahan makam begitu, Bu. Nah, mengapa persoalan makam ini akhirnya menjadi perhatian utama dari DPRD begitu, Bu Yuke? Ya, sebetulnya tidak hanya pulau ya, Ya. di wilayah darat aja. Ini juga Kesulitan kan ya, Bu ya? memang kesulitan. Oke. Kenapa kita selalu cerita makam dan sebagainya? Karena kami ini mungkin hampir 106 anggota dewan pasti sering banget dimintain tolong terkait pemakaman. Oke. Jadi ada yang meninggal, konstituen meninggal, itu mencari lahan makam itu sudah sangat sulit. Apalagi kalau mau nyari yang dekat sama sesuai yang sama mereka inginkan gitu kan. Terus juga upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov juga kan sebetulnya mereka sudah punya cadangan-cadangan juga untuk TPU. Ada juga lahan-lahan dinas pemakaman yang memang bisa diperuntukkan untuk TPU yang memang belum digarap gitu. Tapi dari yang ada juga kami juga menanyakan kan berapa petak ibaratnya, terus itu udah bisa buat berapa makam, terus berapa tahun dengan perkiraan mungkin sebulannya berapa kali rata-rata lah. Nah itu juga hanya mungkin 2 nggak sampai 3 tahun keterbatasan dari ketersediaan dari yang ada ya. Nah itu pun kan kita juga harus pikirkan. Terus juga kami juga meminta untuk dinas pertamanan, kehutanan dan pemakaman mendata. Terus juga kira-kira kita harus menyiapkan apa dari lahan yang mereka punya, apakah harus digarap atau harus disiapkan itu kapan, kan pasti juga perlu waktu mereka dari mulai mungkin pemadatan dan lain-lain, nggak langsung itu lahan langsung dibuka untuk pemakaman kan enggak. Terus juga terkait pemakaman ini kan sensitif karena mesti warga sekitar dan lain-lain juga kan harus setuju. Terus aksesnya mungkin seperti apa dan sebagainya. Ada belum lagi ada mungkin beberapa orang kan yang percaya kalau mungkin kalau di dekat makam atau rumahnya dekat ini segala macam deh. Padahal kondisi saat ini memang sangat-sangat kurang. Jadi itu masih jadi kendala. Akhirnya yang bisa kan kita paling kalau mau beli lahan juga ada yang di pinggir-pinggir Jakarta. Atau juga yang mungkin lahan-lahan yang nempel sama TPU yang sudah ada dan tidak bermasalah sehingga tinggal meneruskan saja. Tapi kan secukup apa, karena semua wilayah ini kurang. Nah itu kita minta dinas juga untuk petakan itu alternatif seperti apa, apakah memang perlu kita adakan lahan pemakaman baru atau memanfaatkan aset-aset yang ada. Yang memang mungkin dari dinas-dinas lain aset yang kita punya nggak punya pemakaman tapi ada dinas apa mungkin bisa ditukar dan sebagainya, disesuaikan dengan lokasi-lokasi yang ada. Itu satu, apalagi di pulau. Kalau pulau kan sulit, kalau kita mungkin paling jaraknya dia jauh gitu kan. Tapi kalau di pulau dia mau mana, jadi dinas pemakaman kehutanan dan pemakaman itu juga mereka bilang mereka sudah punya beberapa aset yang ada di pulau-pulau. Cuman lokasi-lokasinya kan berbeda. Ada di Pulau Panggang dia ada punya Pulau Harapan kalau nggak salah, atau pulau mereka punya lokasi. Nah ini di sini kalau nggak salah ada Untung Jawa, ada Pulau Kelapa Harapan ada sekian ribu, Pulau Lancang, Pulau Karya, Pulau Tidung, mereka punya aset itu. Tapi kan belum dijadikan, ini masih aset-aset yang belum dijadikan TPU. Tapi kan terkait pulau-pulau ini, makanya saya minta tolong secara potensi pulau-pulau mana yang banyak penduduk, terus berapa penduduknya, terus yang sudah ada di mana. Misal pulau sini TPU-nya ada, masih ada kuotanya sekian gitu. Berarti yang sini udah penuh banget. Pulau Kelapa misalnya kayak kemarin tuh yang sama sekali nggak ada. Nah ini kan kita harus carikan solusinya. Kemarin sih sempat
kita melihat, tapi ini harus dikaji. Mhm. Kan ada tanggul-tanggul yang sudah dibuat ya untuk, Oke. jadi kayak tanggul apa namanya, antara pulau, terus ada juga tanggul. Nah, mereka mereka sendiri ada masyarakat sendiri mengusulkan. Mhm. Itu juga bisa, mereka juga selain tadi ya air bersih segala macam, ada beberapa bagian dari beberapa pulau itu mereka minta kolam labuh. Kolam labuh itu untuk nelayan-nelayan bersandar. Itu kita dikasih lihat kalau misalnya itu ternyata apa itu dikeruk, kerukannya itu apa ibaratnya ditimbun Mhm. di antara tanggul itu jadi Mhm. kayak reklamasi. Iya. Nah, itu kan bisa jadi perluasan daratan. Oke. Mau penggunaannya itu untuk apapun, makam Mhm. dan untuk keterbatasan lahan yang ada di Mhm. pulau-pulau, mungkin mereka mengusulkan itu mungkin bisa dikaji untuk Dijadikan dijadikan solusi sebagai begitu. alternatif. Tapi kan kita Oke. juga mesti ngecek gitu kan, Mhm. sejauh apa misalnya kita memindahkan itu ke sana, terus apa untuk digunakan apanya kan juga Mhm. harus dikaji. Tapi itu waktu itu sempat yang kita sampaikan, yang penting kan tidak mengganggu fungsi Mhm. sesungguhnya si tanggul dan sebagainya itu. Nah, itu mungkin bisa menjadikan alternatif. Jadi sebetulnya ya reklamasi secara Iya. sederhana, cuman yang ada di situ. Tapi untuk fasilitasnya warga Jakarta. Karena TPU-nya di sana Mhm. itu berbeda sama di darat. Jadi kan Iya. kita tanya, kira-kira bisa berapa tumpuk? Mhm. Kalau di sini kan mungkin bisa 2 kali, 3 kali tumpuk gitu Mhm. kan, dengan Mhm. jarak yang 3, 4, sampai 5 tahun. Tahun. Karena itu pulau, dia tumpuk terlalu bawah, itu kan nanti bisa ya nggak seperti di daratan gitu, Iya. bisa-bisa udah langsung tembus ke air gitu. Mhm. Jadi Mhm. dia untuk alternatif menumpuk itu Agak sulit begitu ya, berbeda Bu, ya? gitu dengan Oke. Mhm. daratan. Makanya ini yang kita juga harus pikir terus, misalnya mau dijadikan satu pulau, waktu itu satu pulau dijadikan makam, kan Mmm. kita harus ngelihat jaraknya juga. Oke. Untuk kesananya aja juga kan cukup jauh, makanya sih Mhm. sebetulnya idealnya dipetakan sehingga mana yang memang sangat-sangat nggak ada, apakah ini bisa misalnya sekian pulau di sini gitu Mhm. kan Mhm. TPU-nya, yang sekian pulau lagi Mhm. di mana. Nah, mungkin itu yang masih terjangkau jaraknya mungkin masih Mhm. oke. Jadi memang kita sih minta dinas juga yang terkait, makanya kami ikut hadirkan juga untuk bantu memikirkan sama-sama sehingga Mhm. solusinya itu seperti apa. Karena kalau di satu pulau kejauhan, kemarin ada pulau yang terluar yang sisi mananya pasti akan komplain. Mhm. Karena menuju ke situ juga belum kapalnya, belum apa, ombaknya segala Iya. macam gitu kan. Mhm. Jadi ya begitulah, itulah kehidupan kepulauan kan itu berbeda dengan Yang di daratan. Ini daratan, yang harus oke. kita juga harus mengerti, dan kita kemarin juga didampingi oleh Bupati Kepulauan Mhm. Seribu juga. Mhm. Jadi mudah-mudahan nanti progresnya seperti apa, kita bisa berkomunikasi sehingga kita bisa mencarikan solusi, termasuk juga alternatif Mhm. kalau misalnya ada solusinya seperti apa, kan pembiayaannya juga kayak gimana gitu kan. Iya, baik. Gitu. Baik, kalau di daratan saja cukup sulit, apalagi ini di kepulauan begitu ya, Bu Daratan aja Yuke kita ya. masih kurang Masih banget kurang gitu kan, lahan begitu, iya. baik. Nah, itu tadi sudah disebutkan juga rangkaian dari solusi atau alternatif yang mungkin nanti bisa dilakukan begitu ya, Bu ya. Tapi sebenarnya penyebab utama dari krisis lahan makam di pulau ini tuh sebetulnya apa, Ibu? Apakah memang kekurangan lahan atau seperti apa? Iya, memang kan pulau kan beda-beda ya. Mhm. Eee, yang pulau yang paling besar aja itu juga kan penduduknya juga kan nggak terlalu banyak gitu Iya. kan. Jadi memang semakin lama kan semakin bertumbuh. Mhm. Mhm. Yang Mhm. meninggal juga kan juga padahal itu banyak juga mungkin orang pulau yang pada apa namanya, mereka keluar dari pulau gitu Oke, kan. iya. Jadi memang kepadatan penduduk yang semakin banyak, yang Mhm. semakin Mhm. besar, dia memang keterbatasan lahan juga di Mhm. Mhm. situ. Karena kan juga lambat laun ya, kalau pulau ya segitu-gitu aja, mungkin kalau Mhm. kita nggak jaga malah itu semakin menipis gitu Mhm. kan. Mhm. Jadi memang khusus untuk pulau ya memang harus kita perhatikan dan kita data ulang, Mhm. termasuk jumlah-jumlah penduduknya, Mhm. karena juga ya nggak mungkin dong semuanya
Kita sih doain sehat-sehat semua ya, Iya. sehat-sehat semua, panjang umur semua gitu kan. Tapi ini mereka juga banyak kekhawatiran itu dia, mudah-mudahan sehat terus deh katanya gitu, kalau enggak bingung mau Mhm. kemana gitu kan. Mhm. Apalagi banyak muslim di situ, udah alternatif pilihannya kan udah nggak ada Oke, baik. Nah, Bu gitu. Yuke, apakah, semua pulau berpenghuni itu memiliki masalah yang sama terkait dengan lahan makam ini atau tadi hanya pulau-pulau kecil saja yang tadi sudah Anda sebutkan, tadi Pulau Kelapa begitu ya, Bu, ya? Iya, nggak semua pulau, hanya Mhm. ada beberapa pulau memang mereka sudah punya TPU masih Oke, cukup oke. gitu. Tapi ini kan jangka panjang juga secara menyeluruh harus kita kita kaji kan, Iya. kita ulang, kita hitung Mhm. ulang. Mungkin sekarang cukup tapi next 5, 10, 20 tahun kemudian tuh seperti apa kalau Mhm. kita tidak ada alternatif-alternatif seperti itu. Mhm. Kan semakin jangan-jangan satu pulau isinya jadinya makam semua gitu kan. Kan juga itu juga kita harus 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 pikirin gitu Iya. kan. Jadi nggak semua pulau, tapi khusus beberapa pulau seperti yang tadi saya sebutkan di Pulau Kelapa itu memang tidak ada, Mhm. Lahan, TPU oke. TPU yang Resmi. resmi gitu. Jadi belum ada TPU-nya, Mhm. sementara memang masih masih pakai lahan-lahannya warga. Oke. Dan, yang terkhusus sih sebetulnya yang kita harus perhatikan ya di pulau-pulau yang padat penduduknya ya, Mhm. karena pasti di situ lahannya pasti udah sangat-sangat terbatas banget Mhm. Nah, gitu. Bu Yuke, bagaimana dengan opsi solusi begitu ya untuk menjadikan TPU di sana yang dikelola oleh, warga begitu ya, dikelola oleh pemerintah kita seperti yang di daratan begitu, apakah itu bisa menjadi opsi, Bu? Nah itu juga kemarin kita sampaikan, misalnya contoh, Mhm. mereka punya lahan, Mhm. punya, apa namanya ya, entah itu udah diwakafkan apa belum ya, Iya. terus mereka juga mengajukan, "Bisa nggak ini diambil alih?" Mhm. Mhm. Kalau, setahu kami, itu kalau kita dari Pemprov mau ngambil apa, atau mau beli sebuah, lahan atau apa untuk peruntukan apapun, itu kan Mhm. harus jelas, Oke, ini tanah milik alas siapa? haknya, Oke. sertifikatnya seperti Mhm. apa, jangan sampai ada masalah-masalah hukum. Udah Mhm. gitu juga, biasanya beli itu yang tidak ada isinya gitu, Mhm. kosong gitu. Mhm. 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 Nah misalnya contoh kayak kemarin yang sudah digunakan. Iya. Apakah boleh sama yang sudah ada isinya sama makam-makam itu dibeli? Kalau Mhm. secara aturan biasanya yang tanah kosongnya saja yang bisa Dibeli. dibeli, tapi itu pun juga, harus ditelusuri alas haknya. Mhm. Tapi kan ini kondisi situasionalnya kan mungkin berbeda, kalau Mhm. kondisi bagaimana itu kan harusnya nanti bisa duduk bareng ya. Iya. Tapi kemarin itu yang kita, minta, Mhm. lakukan dulu adalah ada lurahnya di situ Mhm. kemarin, ada camat juga sama ada bupati, Mhm. coba ditelusuri Oke. untuk yang di pulau yang, Kelapa kemarin ya, coba ditelusuri dari letter C yang mereka punya, siapa tahu bisa, dinaikkan Mhm. tingkatnya, mungkin mereka jadi ajukan sertifikat. Nah kalau Mhm. dari sertifikat juga secara legalnya kan juga kalau misalnya andai kata itu nanti bisa diusulkan, Pemprov mau beli, entah apa itu untuk makam dan sebagainya, Mhm. alas haknya itu, clear, Oke. jelas gitu. Tidak ada permasalahan hukum begitu lah ya, Jadi Bu, ada ya? permasalahan Mhm. hukum dan juga paling nanti dikaji itu untuk apa, Mhm. terus juga yang penting kan itu warga di situnya juga kesepakatannya seperti apa, Mhm. kebutuhannya apa. Nah itu jadi, ya kurang lebih seperti itulah yang kemarin kita berkunjung ke Mhm. Pulau Seribu. Oke, nah dari temuan-temuan masalah itu Bu Yuke, artinya kan sebetulnya warga antusias menyambut anggota dewan begitu ya, artinya mereka pun ingin ada jalan keluar Ya. begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Komisi DPRD DKI Jakarta Ibu untuk bisa, memantau solusinya ini nanti betul-betul bisa ditemukan begitu? Ya, yang jelas nanti pada saat penganggaran-penganggaran, Mhm. pada saat pembahasan anggaran maupun pembahasan rapat-rapat kerja atau mungkin perencanaan-perencanaan, menyeluruh baik itu terkait apa SDA mungkin, Mhm. terus juga pemakaman dan sebagainya, Iya. eee, atas kunjungan kita ke sana kan kita ada gambaran. Mhm. Mudah-mudahan ini juga bisa mendorong mendorong, kita juga ada kesepakatan dan tentunya sih sebetulnya yang diperlukan saat ini kan anggarannya ada dulu untuk membenahi yang tadi yang putus-putus, yang Mhm. belum. Terus juga apalagi tadi untuk yang air bersih itu, Iya. terus untuk fasilitas di sana. Nah kita juga, ingin juga memfokuskan biar Mhm. Pulau Seribu ini jangan dianaktiriin deh gitu. Oke.
Jadi memang benar teman-teman juga ada yang memang paham dan ada yang asli pulau, ada yang dapilnya dari sana, mereka selalu juga menyampaikan begini begini begini. Itu ternyata memang kondisinya seperti itu. Jadi memang harus jadi perhatian khusus. Mudah-mudahan kami di Komisi D juga paling enggak dengan keterbatasan atau fiskal yang mungkin sempit, tetap ada yang kita upayakan dalam perencanaan untuk ngebenahin Pulau Seribu lebih baik lagi. Bu Yuke, terakhir Ibu dari kami sebagai bagian pemerintahan DPRD DKI Jakarta pasti turut menjaga keseimbangan antara pariwisata, lingkungan dan juga kebutuhan warga. Nah, ini apa komitmen Komisi D untuk masyarakat Kepulauan Seribu? Silakan, Bu Yuke. Ya, Komisi D khususnya saya sebagai pimpinan beserta teman-teman semuanya sangat berharap khusus untuk Kepulauan Seribu ini menjadi satu destinasi wisata, potensi wisata yang ada di DKI Jakarta yang sangat luar biasa. Untuk itu dukungan yang bisa kami berikan adalah kami berharap sebisa mungkin kami bisa merencanakan, menganggarkan sehingga pembangunan di Pulau Seribu itu semakin merata, manfaatnya juga terasa oleh masyarakat di Pulau Seribu, khususnya terkait air bersih, air limbah, dan juga untuk TPU. Di luar juga terkait masalah sampah. Jadi sampah ada beberapa pulau juga yang tidak punya tempat penampungan akhir, tapi sudah ada beberapa pulau yang sudah ada tempat pengolahan sampah. Nah, ini juga menjadi perhatian kami. Jadi semakin pulau itu nanti bersih, udah gitu juga aman, nyaman, insya Allah itu pasti akan membuat Jakarta lebih lebih menarik lagi, lebih potensi wisatanya lebih tinggi lagi karena Pulau Seribu ini menurut saya belum sangat optimal. Jadi harus perlu peran dari kita semua, tidak hanya dari DPRD aja, dari semua masyarakat agar Pulau Seribu ini kita tata bersama bisa tambah cantik, bisa menambah Jakarta lebih global lagi. Baik, warga Jakarta hari ini kita belajar bahwa pelayanan publik ternyata bukan hanya soal jalan kendaraan yang mulus, gedung megah ramah lingkungan, dan juga moda transportasi yang nyaman. Ada hak-hak dasar warga yang ternyata masih harus mendapat perhatian khusus seperti tersedianya lahan pemakaman yang layak. Terima kasih kepada Ibu Yuke Yorike, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang telah berbagi insight dan juga cerita kepada kami, kepada warga Jakarta. Semoga diskusi ini dapat memberi kita pencerahan bersama bahwa ada saudara-saudara kita di Kepulauan Seribu yang layak untuk mendapatkan perhatian yang sama. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Yuke, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sama-sama. Dan warga Jakarta jangan lupa untuk pantau terus channel YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast Kata Wakil kita selanjutnya.